Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil aktualisasi yang telah saya laksanakan. Saya bernama Tirta Yuliardi Syafitri. Saya lahir di Kayu Tanam, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juli 1990. Saya sekarang bertugas di SDN 03 Pontianak Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa Kelas 4C SD Negeri 03 Pontianak Selatan terhadap pembelajaran tematik melalui video pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kegiatan 1. Menyusun RPP. Kegiatan menyusun RPP dilaksanakan dari tanggal 31 Maret hingga 1 April 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai seorang guru untuk menciptakan proses pembelajaran efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat membentuk siswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapan orang tua dan sekolah. Nilai dasar yang saya terapkan adalah anti korupsi dengan indikator tanggung jawab. Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah menyiapkan program tahunan, silabus, dan program semester kelas 4 semester 2 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPP. Nilai dasar yang saya terapkan adalah akuntabilitas, indikator kejelasan target. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan SKKD serta indikator tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan RPP ini, saya membangun komunikasi dan berdiskusi dengan Ibu Fajrina Hasni selaku guru SD Negeri 03 Pontianak Selatan untuk menentukan SKKD yang sesuai dengan materi sumber energi dengan tetap menghormati tugas dan kewajiban masing-masing. Nilai dasar yang saya terapkan adalah nasionalisme dengan indikator tenggang rasa. Dalam penyusunan RPP ini, saya harus selektif memilih media dan mode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nilai dasar yang saya terapkan adalah etika publik, indikator cermat. Hal ini bertujuan agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik ke siswa yang tidak diperkenankan hadir di sekolah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan tim Satgas COVID-19 selama masa pandemi ini. Setelah saya selesai menyusun RPP, kemudian saya mencetak RPP. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2021, saya menemui Ibu Cahaya Khairani SPD selaku Kepala SD 03 Pontianak Selatan untuk mendapatkan pengesahan terhadap RPP yang sudah saya susun. Manfaat penyusunan RPP bagi guru. Dengan adanya RPP, maka dalam menyampaikan materi pembelajaran akan lebih terarah. Bagi siswa, dengan adanya RPP yang tersusun dengan baik dan menarik, maka siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi sekolah, RPP dapat dijadikan kelengkapan administrasi sekolah. Analisis dampak jika saya tidak melaksanakan nilai-nilai dasar aneka dalam penyusunan RPP, maka saya tidak dapat merancang pembelajaran yang runtut dan sistematis sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Berikut adalah lampiran dokumentasi saat saya menyusun RPP. Kegiatan 2, menyiapkan alat dan bahan. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 5 April 2021 di Komplek Megamas 2, tepatnya di rumah saya pribadi. Adapun langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menyiapkan gambar-gambar tentang sumber energi yang bersumber dari internet agar siswa saya lebih tertarik untuk menyimak video pembelajaran yang saya siapkan. Nilai dasar yang saya terapkan adalah etika publik, yakni cermat. Pada kegiatan mengumpulkan gambar tentang sumber energi dari internet, saya selalu mencantumkan sumbernya. Hal ini saya lakukan sebagai wujud nyata dari tindakan saya dalam menghargai hasil karya orang lain. Nilai dasar yang saya terapkan adalah nasionalisme, indikator menghargai karya milik orang lain. Kemudian saya menggunakan gambar-gambar tersebut untuk membuat animasi pada PowerPoint dengan tujuan agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nilai dasar yang saya terapkan adalah komitmen mutu berorientasi mutu. Selain itu,
Alat untuk proses perekaman video, yakni tripod dan green screen, juga harus disiapkan agar video yang dihasilkan sesuai dengan standar untuk masuk ke aplikasi editing video. Nilai dasar yang saya terapkan adalah anti korupsi dengan indikator kerja keras. Manfaat menyiapkan alat dan bahan bagi guru, yakni dapat menunjukkan profesionalisme seorang guru, di mana dia masih dapat menyajikan pembelajaran yang bermakna walaupun dalam pendidikan jarak jauh seperti saat sekarang ini. Bagi sekolah, dengan adanya kegiatan mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan video, saya ingin berkontribusi terhadap misi sekolah pada poin A. Analisis dampak. Jika saya tidak menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan video pembelajaran, maka tidak bisa meneruskan misi saya untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan baik. Kegiatan 3, membuat video pembelajaran. Pada tanggal 6 April 2021 di Komplek Megamas 2, dengan bantuan tripod untuk penyangga HP, saya melakukan perekaman saat saya menjelaskan tentang sumber energi. Nilai dasar yang saya terapkan adalah anti korupsi dengan indikator mandiri. Proses perekaman saat saya menjelaskan tentang sumber energi sesuai dengan gambar-gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nilai dasar yang saya terapkan adalah nasionalisme, indikator kerja keras. Setelah selesai merekam video tentang sumber energi, saya melakukan konversi PowerPoint yang semula berbentuk lembaran atau slide akan saya rubah menjadi video. Nilai dasar yang saya terapkan adalah komitmen mutu berorientasi indikator inovasi. Kemudian setelah itu saya lanjutkan proses editing video menggunakan aplikasi Filmora 8. Dalam editing ini saya harus memperhatikan detik dan menit yang tepat untuk membuang video yang tidak perlu. Nilai dasar yang saya terapkan adalah etika publik, indikator cermat. Manfaat proses pembuatan video pembelajaran bagi guru. Guru dapat menyampaikan materi tentang sumber energi dengan baik walau tidak bertemu langsung dengan siswa. Bagi siswa sendiri, dengan adanya video pembelajaran, siswa akan merasakan kehadiran gurunya walau tidak berada di sekolah, sehingga siswa dapat terpenuhi haknya, yakni mendapatkan pendidikan pengajaran dari guru. Bagi sekolah, terpenuhi misi sekolah dengan mewujudkan siswa berprestasi, berakhlak mulia, berkarakter bangsa dengan nilai-nilai budaya, serta berwawasan lingkungan. Analisis dampak. Jika saya tidak menerapkan nilai-nilai aneka dalam pembuatan video pembelajaran, maka saya tidak akan menghasilkan video pembelajaran yang berkualitas, sehingga siswa tidak akan berminat untuk menyimak video pembelajaran yang telah saya buat. Ini adalah dokumentasi saat saya melakukan proses pembuatan video pembelajaran. Kegiatan 4, membuat soal evaluasi. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 12 April 2021 di Ruang Guru SD 03 Pontianak Selatan. Saya menyusun kisi-kisi soal evaluasi. Tujuannya adalah dengan kegiatan ini saya dapat menggunakan kisi-kisi tersebut sebagai acuan untuk membuat soal evaluasi yang berkaitan dengan sumber energi. Dalam menyusun kisi-kisi soal, saya menyesuaikan dengan tahapan materi dan indikator pencapaian yang sudah saya ajarkan melalui video pembelajaran. Nilai dasar yang saya terapkan adalah etika publik dengan indikator integritas tinggi. Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 13 April 2021 membuat pedoman penskoran. Dalam membuat pedoman penskoran, saya menerapkan nilai dasar aneka, yakni adil dalam memberi skor sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Nilai dasarnya yakni nasionalisme, indikator adil. Setelah saya memiliki kisi-kisi soal dan pedoman penskoran, saya mulai merancang soal, yakni pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021. Saya merancang dengan mengefektifkan soal agar tidak mengeluarkan indikator yang sama. Nilai dasar yang saya terapkan adalah komitmen mutu, indikator efektivitas. Dalam membuat soal evaluasi,
saya konsisten dengan indikator dan tingkat pemahaman siswa agar pemahaman siswa dapat diukur dengan soal tersebut. Nilai dasar yang saya terapkan adalah akuntabilitas, nilai dengan indikator konsisten. Soal evaluasi yang sudah jadi saya konversikan ke Google Form agar siswa saya dapat mudah mengakses dan menyerahkan kembali soal tersebut. Ini saya lakukan pada tanggal 16 April 2021. Manfaat kegiatan ini bagi guru dapat mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi sumber energi yang disampaikan melalui video pembelajaran. Bagi siswa sendiri, siswa memiliki sarana untuk berlatih mengerjakan soal berkaitan dengan sumber energi. Bagi sekolah, soal evaluasi dapat menjadi kelengkapan administrasi sekolah. Analisis dampak. Jika saya tidak menerapkan nilai-nilai aneka dalam tahap penyusunan soal ini, maka soal yang akan dihasilkan tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara individu. Kegiatan 5, mempublikasikan video pembelajaran. Saya mempublikasikan video pembelajaran melalui akun YouTube. Tujuan saya mempublikasikan ini adalah mengatasi ruang penyimpanan di HP siswa, di mana biasanya video ini lumayan berat. Jika saya mengupload melalui link, sehingga link ini bisa dibuka kapan saja. Nah, nilai dasar yang saya terapkan adalah komitmen utuh, indikator inovasi. Tautan yang sudah saya dapatkan dari hasil unggahan tadi kemudian akan saya masukkan ke aplikasi Classroom. Dengan memasukkan tautan video pembelajaran saya melalui Classroom, saya berusaha membantu siswa saya untuk menghemat kuota, di mana semua pembelajaran yang sudah dibagikan melalui Classroom dapat diakses menggunakan kuota belajar yang merupakan bantuan dari pemerintah. Langkah selanjutnya adalah menginformasikan proses pembelajaran yang akan dilakukan ke orang tua siswa, yang mana mereka adalah pendamping belajar siswa selama di rumah melalui WhatsApp group. Kegiatan ini saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Dalam menyampaikan informasi, saya harus menjaga tata krama dan kesopanan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik ke siswa. Nilai dasar yang saya terapkan adalah nasionalisme, indikator kerjasama. Adalah hasil cara kerjanya video pembelajaran yang sudah saya buat selama masa aktualisasi saya di SDN 3 Pontianak Selatan. Nah, di dalam tempat penampungan ini dijaga kondisinya agar oksigen tidak masuk, agar terjadi reaksi anaerob. Kegiatan 6, melaksanakan evaluasi. Adapun tahap kegiatan yang saya laksanakan, yang pertama, memberi arahan ke siswa, mengirim tautan soal melalui Classroom, dan mengakhiri evaluasi. Adapun tujuan saya mengakhiri evaluasi adalah untuk mengefektifkan waktu agar waktu yang saya sediakan dapat digunakan siswa secara maksimal. Kegiatan terakhir yang saya lakukan dalam aktualisasi ini adalah kegiatan 7, yakni menganalisis hasil evaluasi. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 30 April 2021, yakni dengan mengunduh hasil pekerjaan siswa yang sudah ada di Google Form. Kemudian hasil unduhan itu saya akan salin ke Microsoft Excel, di mana di Microsoft Excel sudah saya buat formula untuk menganalisis jawaban benar dan salah dari yang sudah diserahkan oleh siswa. Dalam menganalisis ini, saya menerapkan perilaku yang adil, di mana saya tidak akan memihak kepada satu siswa pun dengan alasan apapun. Nilai dasar yang saya terapkan adalah akuntabilitas, indikator adil. Saya sangat menghargai jawaban siswa saya terhadap soal yang sudah mereka kerjakan. Nilai dasar yang saya terapkan dalam hal ini adalah etika publik, yakni hormat. Kegiatan ini merupakan salah satu usaha saya dalam memetakan kemampuan siswa saya, yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan saya dalam memilih metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya. Nilai dasar yang saya terapkan adalah anti korupsi, indikator kerja keras.
Kemudian saya mencetak nilai tersebut, menyalinnya ke buku nilai, dan mengumumkan nilai siswa melalui WhatsApp. Manfaat kegiatan 6 bagi guru dapat mengetahui tingkat efektivitas penggunaan video pembelajaran dalam menyampaikan pembelajaran. Bagi siswa sendiri, dengan mengerjakan soal evaluasi, siswa dapat mengingat kembali materi tentang sumber energi yang sudah disampaikan melalui video pembelajaran. Analisis dampak. Jika saya tidak menerapkan nilai-nilai aneka dalam pelaksanaan evaluasi, maka nilai yang didapat tidak dapat menggambarkan tingkat pemahaman siswa secara individu. Sekian pemaparan aktualisasi yang sudah saya laksanakan di SD 03 Pontianak Selatan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.